Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya berdoa semua kita dalam keadaan dan sehat. Hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Kita mau ujian kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang mulia, Dia segalanya bagi kita. Mari kita puji Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kami tidak akan pernah meragukan kebaikan-Mu dalam hidup kami.
kami datang menyembah Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh Tuhan sentuhan-Mu. Kami perlu Kau dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku hidup dalam cara-Mu. Dan ku hidup dalam cara-Mu. Kami tenang di dalam Engkau, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya di dalam Engkau ada ketenangan. Hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Hanya di dalam Engkau ada sukacita. Yesus Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau Tuhan, Kau Raja, Allah yang ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami puji Engkau, Allah yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus.
Kami menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang melebihi-Mu. Ajaiblah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ajaiblah kasih-Mu. Engkau tidak terbatas bagi kami Tuhan. Engkau melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang banyak cara melakukan bagi kami. Dan kami menanti-nantikan keajaiban-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam kami mau katakan kepada Engkau. Bahwa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan kasih-Mu. Tiada yang dapat menggantikan kebaikan-kebaikan-Mu. Tiada yang dapat menggantikan segala apa yang baik yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Yang menolong kami, yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku hidup di dalam cara-Mu. Mari jemaat Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dengan iman kami mau katakan kepada Kau, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan Allahku, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib segala perbuatan
bersyukur buat hari ini. Engkau kami muliakan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Senang sekali dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita mau dengarkan pesan-pesan Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik. Kami percaya Kau akan mencukupi segala keperluan hidup kami karena Kau Allah yang ajaib. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami impikan Tuhan, Engkau mengerti. Engkau Allah yang terlalu ajaib bagi kami. Hari ini kami hamba berdoa Tuhan, setiap kami boleh mengalami Engkau. Hati kami dibukakan untuk menerima firman-Mu. Lembutkan hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami bebaskan Kau bekerja. Jamah hati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Oke, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada hari ini. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kayaknya lebih cocok saya minum dulu sedikit. Oh ya, saya kenalkan dulu. Hari ini saya tidak sendirian, tapi ada rekan-rekan yang akan menemani, menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan turut campur tangan, perubahan-perubahan terjadi. Nah, di sebelah kiri saya ada istri saya, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Yoke. Demikian. Boleh sambil minum kayaknya kita. Oke, saya akan mulai dengan satu kisah waktu saya dihubungi untuk sampaikan firman Tuhan untuk mengisi dalam minggu ini. Tuhan ingatkan perjalanan hidup saya, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dan sampai bisa maksimal. Ya, saya ingat bagaimana 3 tahun yang lalu saya dipercayakan untuk mengelola kebun di TC, ya, di Sungai Gelam. Saya ingat waktu itu saya mulai rintis, kerjakan, berangkat pagi, pulang malam, tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap hari dari rumah ke TC. Kadang pulangnya jam 8 malam, kadang pulangnya kehujanan. Awal-awalnya saya nggak ngerti kenapa Tuhan saya ngalami hal menurut saya itu susah dan untuk apa sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata lewat perjalanan selama ke TC tersebut saya mengalami Tuhan. Lewat waktu naik motor, saya dilawat Tuhan, Tuhan berbicara banyak hal. Saya mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan tuntun saya bagaimana supaya mengelola kebun-kebun dengan baik, bagaimana ada hikmat cara merawat pohon dengan baik. Bagaimana waktu itu saya sempat berantem juga ya, pernah ribut waktu itu dengan istri saya. Tuhan beri saya hikmat, kenapa ya saya bisa ribut sepanjang jalan. Jadi ada kehidupan justru selama saya melayani ke TC, mengelola kebun tersebut, saya banyak mengalami Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu begitu indahnya. Ya, sampai hari ini. Jadi begitu luar biasa, bukan hanya saya. Ya, pengalaman-pengalaman indah tersebut waktu itu setelah 2 tahun kelola TC dan hasilnya mulai berkembang, tim ditambahkan ya, ada Pak Kastoni, ada Ibu Yoke yang hari ini di sebelah saya. Ya, waktu itu mulai membantu bersama-sama juga karena kebun semakin berkembang. Ya, jadi perlu orang-orang, teman-teman yang mengerjakan lebih serius lagi. Nah, waktu itu Ibu Yoko ditempatkan ya
mulai membantu kita bersama-sama sebagai tim kerja bolak-balik ke TC. Awalnya kita tanya dulu nih bagaimana pengalaman Ibu Yoke ini. Wah, ibu banget kayaknya. Panggilnya Yoke aja kali ya. Bagaimana pengalaman Yoke selama awal-awalnya, bagaimana sih waktu saya cerita tentang pohon-pohon jambu atau jambu waktu awalnya bagaimana? Waktu saya bilang, jambunya bagus. Wah, pohonnya bagus ya. Pohonnya kayaknya nggak sehat nih. Apa gambaran Yoke waktu awalnya? Oke, shalom Bapak Ibu semua. Jadi pertama kali waktu awal-awal ikut gabung di kebun, Ko Edi banyak kasih tahu tentang pohon jambu. Jadi Ko Edi ini kan kalau cerita tuh heboh, ya kan? Suatu waktu dia kasih lihat satu pohon, terus dia bilang, "Wih, ini pohonnya sudah cantik ini, udah bagus ini," gitu nah. Waktu saya lihat dalam hati saya, dari mana lah kok ini bilang ini cantik gitu nah. Perasaan dari aku kecil pohon jambu tuh macam itulah bentuknya gitu nah. Daun jambu tuh macam itulah bentuknya gitu nah. Apa cantiknya ya? Iya, cantiknya dari mana gitu nah. Sampai bingung gitu nah. Dalam hati tuh bertanya-tanya, tapi dia dengan seriusnya, dengan sungguh-sungguh, ini bagus ini nanti ini, nanti akan gini-gini buahnya nih. Dalam hati iyalah kok. Iyalah. Nggak ngerti kan gitu. Waktu awal-awal. Jadi masih waktu saya bilang ini sehat nih pohon, bingung masih ya, sehat di mana, sakitnya apa gitu ya. Nah, tapi apa yang dialami setelah Yoke terjun ya, bolak-balik ke TC, ke kebun, berurusan dengan buah, lihat bagaimana perubahan ya, sehari-hari mengalami perubahan, lihat pohon itu. Karena waktu itu sering kali masuk ke kebun, jadi lihat dia pohonnya yang awalnya bagaimana daun itu kuning-kuning kecil-kecil. Dia ngalamin. Nah, apa yang terjadi setelah hampir setahunan ya, apalagi setelah ngalami beberapa kali panen, dan ini contohnya. Wah. Ya, Bapak Ibu nih, keren. Jika tertarik berminat nanti hubungi Yoke-nya. Promo. Apa yang Yoke rasain setelah bolak-balik setahunan, waktu dengar kata, pohon tuh cantik, apa yang berbeda? Nah, setelah sering kali ikut sama Ko Edi, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan sampai tahun demi tahun ikut dan melihat perkembangan pohon-pohon jambu itu, akhirnya saya melihat gitu nah. Ini yang dibilang sama Ko Edi tuh cantik gitu nah. Satu waktu dia bilang, ini rusak ini gitu nah. Ini daunnya kerdil ini gitu nah. Nanti kalau kerdil ini nanti buahnya jadi begini gitu nah. Nah, karena lihat waktu dia kerdil terus akhirnya dirawat dia jadi bagus dan dia memang berbuah bagus gitu nah. Jadi melihat gitu nah, akhirnya bisa mengerti inilah yang dibilang Ko Edi cantik itu. Gitu. Jadi kalau sekarang melihat ini sudah cantik nih Ton sama Anton kan, atau ini penyakitan ini daunnya. Sudah tahu gitu, dia, nah. Udah usah dikasih tahu, sudah tahu duluan sekarang. Sudah bisa ya. lihat, udah tahu ini pohon sakit apa pohon sehat. Gitu. Oke, ada perubahan ya. Waktu dia terjun, waktu dia ngalami perubahan terjadi. Jadi bukan waktu awalnya dia hanya dengar, nggak bakal ngerti, tapi waktu dia terjun, waktu dia ngalami, dia mengerti maksudnya. Yang saya bilang cantik, maksud hati saya dia ngerti. Waktu saya bilang ini nanti buahnya bagus, sekarang dia ngerti ya. Sekarang pun buahnya sudah wow banget ya, keren ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan ngiler ya kalau mau ini minat dengan buahnya. Sekali lagi Ibu Yoke ada. Nah, ada lagi nih soal mengalami ini. Ada kisah menarik dari istri saya. Bagaimana di masa hari-hari ini, di masa COVID ini banyak di rumah saja, banyak merenungi firman Tuhan. Bagaimana dia mengalami sesuatu waktu itu ya, waktu itu kami cerita-cerita. Wah, ini Bapak Ibu dengar ya, kita mau dengarkan dulu apa yang istri saya alami. Shalom Bapak Ibu, saudara semuanya. Shalom. Ya, saya mau cerita
tentang waktu itu saya ada mimpi. Mimpinya tentang saya bisa terbang. Oh, keren. Saya suka mimpinya. Jadi di mimpi itu saya lagi habis pergi ke warung belanja gitu, beli sesuatu lah, beli makanan gitu. Nah, habis dari beli makanan itu kan jalan kaki mau pulang gitu. Nah, terus keadaan sekeliling jalan itu kondisinya tuh gelap banget. Jadi kan rasa takut mulai muncul gitu. Ih, kok jalan nih gelapnya? Beberapa langkah kok makin gelap yo. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu jalannya tuh semakin cepat setengah berlari gitu. Nah, jadi sambil jalan setengah berlari itu aku merasa aku terangkat gitu. Nah, aku terbang gitu, udah tinggi gitu. Ih, kok aku udah nginjak tanah lagi nih rasanya. Aku terbang, kok aku bisa terbang, hebatnya aku bisa terbang gitu. Terus sadar, apa aku sudah terangkat ini? Kayaknya nggak mungkin lah, kayaknya aku masih sadar ini bukan terangkat gitu. Kok masih sekeliling aku masih gelap gitu. Kalau terangkat kan aku sudah di surga, aku tuh bakalan dalam keadaan yang terang benderang, suasana surgawi. Tapi ini kok masih gelap gitu. Nah, waktu aku sadar kayaknya aku nggak terangkat kok, aku cuma terbang gitu aja, nggak nginjak tanah. Nah, habis itu aku tiba-tiba jatuh. Terus tiba-tiba sadar, bangun. Mimpi ternyata ya. Iya, jadi ternyata itu cuma mimpi. Ternyata aku nggak terangkat, belum masa pengangkatan. Ya, sempat kecewa waktu bangun. Nah, jadi pas bangun itu sudah lupa kan sama mimpi itu, nggak ingat apa-apa lagi. Nah, terus bangunlah biasa ngerjain aktivitas sehari-hari gitu. Nah, sudah tuh pergilah nyuci kan biasa gitu. Nah, pas lagi nyuci kok maksudnya tiba-tiba jadi inget gitu sama mimpi yang tadi gitu. Biasanya kan kalau mimpi kan udah lupa ya udah, kalau mau pikirin mimpi itu pun susah, gak inget sama susah sekali banget, gitu. ya. Mau ingetnya ulang tuh susah banget. Tapi gak tahu pagi itu Tuhan review gitu. Nah, mimpi itu jelas banget dari mana ke mana sampai aku jatuh tuh jelas banget gitu. Nah, terus Tuhan ingetin gitu. Nah, kayak mimpi itu tentang kisah Petrus yang waktu itu dia berjalan di atas air gitu. Jadi kan waktu itu Petrus ngomong, kalau kau Tuhan suruhlah aku jalan di atas air itu gitu. Nah, jadi Tuhan ingetin kisah tentang Petrus itu. Terus Petrus itu berjalan di atas air, Tuhan ingetin ayatnya. Terus sampai Petrus itu sudah berjalan dan dia tuh sampai sudah cukup jauh berjalan di atas air tuh, dia sempat tenggelam. Nah, dia takut. Nah, Tuhan bicara waktu itu sama aku. Oh, begitulah iman kamu itu masih tidak cetek gitu ya. Iya. Dalam bahasa Jambinya Tuhan masih bilang dangkal. imannya itu cetek banget iman kamu gitu, sampai kamu tuh mimpi terang, bisa mikir terangkat tapi bisa tiba-tiba jatuh gitu. Nah, waktu Tuhan ngomong gitu, ceteknya aku langsung sadar, yo sudah selama ini aku ikut Tuhan, tapi hari ini Tuhan sadarkan aku lewat aku merenungin mimpi aku yang awalnya nggak ada artinya, tapi Tuhan tuh bawa aku renungin itu sampai Tuhan bukain firman, Tuhan kasih tahu maknanya, artinya, dan Tuhan tuh lewat mimpi itu bukan aku jadi takut, tapi Tuhan tuh beri kekuatan yang baru, beri pengharapan yang baru. Keren. Gitu. Jadi diteguhkan hatinya ya.
Nah, jadi waktu dia cerita tersebut, saya emang di hati saya Tuhan ingatkan terus cerita tentang Petrus yang berjalan di atas air. Yang mau saya sharing ini cukup lama muncul berulang-ulang di hati yang Tuhan suruh sampaikan. Yuk kita baca dulu bersama-sama. Di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, saya bacakan saja dengan cepat ya. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," dibilangnya. "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Ya, jadi apa yang mau saya bagikan tentang firman ini masih sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu sejahtera. Ya, sejahtera di bidang kesehatan. Kalau kita sejahtera, kesehatan kita baik, ya, kantong kita juga baik otomatis. Amin. Ya. Nah, untuk kita sejahtera ada dua hal, ada dua poin yang berulang-ulang muncul di hati saya yang Tuhan ingatkan. Ya, pertama, punyai pengalaman dengan Tuhan. Mengalami Tuhan di dalam perenungan-perenungan firman yang kita baca. Punyai pengalaman. Seperti tadi contoh kisah Kak Yoke tadi ya. Dia mengalami waktu dia terjun di kebun jambu, dia ngalami, dia ngerti sekarang. Setelah dia ngalami, oh jambu cantik itu, setelah dia ngalami di situ berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya dia ngerti, oh cantik itu seperti ini. Kalau cantik dia akan berbuah seperti ini. Dia ngalami. Ya, begitu juga dengan istri saya. Begitu dia mengalami perenungan karena sering baca firman, sering share firman. Ya, lewat mimpi pun Tuhan bisa ingatkan. Ada pengalaman-pengalaman. Mungkin pengalaman-pengalaman waktu nyuci baju ya, waktu mandi Tuhan bisa bicara, waktu naik motor Tuhan bisa bicara. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau Bapak Ibu memiliki pengalaman dengan Tuhan, maka hidupmu akan sejahtera. Nah, pengalaman dengan Tuhan ini, kita contoh lihat kisah Petrus ini keren sekali. Saya sangat suka. Ya, dari sudut pandang yang berbeda waktu Petrus lihat Tuhan, ini gambaran seperti saya dan mungkin juga beberapa Bapak Ibu juga kayak gitu. Begitu lihat Tuhan, waktu dalam masalah kita nggak lihat Tuhannya, tapi lihatnya siapa? Hantu. Petrus lihatnya padahal sudah berjalan dengan Tuhan, tapi yang pertama dia lihat itu hantu, dibilangnya. Itu hantu dibilang, padahal itu Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Dia nggak marah. Tuhan tolong. Masih ragu Petrus ya, waktu gelombang datang, situasinya tidak baik, dia masih ragu. Kalau kau benar Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Nah, waktu di masa yang susah, ya kita ingat Tuhan. Tuhan bilang, ini aku Edi. Kita masih ragu, benar gak Tuhan? Kalau kau benar, tolonglah aku ya. Petrus mengalami mukjizat. Dibilang dia berjalan
di atas air. Wow, keren. Tuhan ada di situ, dia ngalami mukjizat. Pengalaman, mengalami Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, bukan hanya baca firman. Baca firman sangat baik dan sangat dianjurkan, didorong. Saya memotivasi Bapak Ibu untuk baca firman tiap hari, ya, supaya punya pengalaman. Itu adalah pondasi. Kalau Bapak Ibu sudah baca firman Tuhan, berdoa untuk punya pengalaman. Tuhan akan bawa setiap kita ngalami firman Tuhan. Bukan hanya lagi firman Tuhan hidup di dalam diri kita, bukan hanya dalam hal keadaan baik, bukan hanya terjadi pertolongan Tuhan tuh hebat, dahsyat, mengalami mukjizat, jalan di atas air itu hebat banget. Tapi bukan hanya itu, Tuhan ada di situ. Ya. Tuhan ada di sana. Apa yang terjadi waktu setelah mukjizat? Petrus tenggelam, Bapak Ibu. Petrus ngalami tenggelam. Ya. Mungkin kita pernah ngalami pertolongan Tuhan. Pernah ngalami Tuhan tuh baik. Oh, Tuhan tolong saya waktu dalam kesusahan. Oh, Tuhan berkati saya waktu saya berdoa tentang sesuatu. Tuhan jawab doa saya. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita tenggelam. Saya pernah tenggelam, saya bangkrut berkali-kali. Ya, saya rintis usaha bangkrut berkali-kali. Tuhan izinkan tenggelam. Waktu rintis kebun, waktu kelola kebun, ya, ngalami kegagalan demi kegagalan, ya, kena hama, masalah karyawan yang kerja tidak sesuai dengan yang saya instruksikan, ya, ngalami kegagalan demi kegagalan. Saya tenggelam seperti Petrus. Tuhan, oh belum, help, tambah tenggelam, ya. Nah, waktu tenggelam tersebut, puji Tuhan, Petrus ini harus kita contoh. Ya, waktu kita tenggelam, Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Tuhan tidak tinggalkan kita. Petrus tidak ditinggalkan. Dibilang, coba kita lihat nih waktu Petrus tenggelam, ya. Di ayat ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Inilah bagusnya Petrus yang harus kita ikuti teladannya. Waktu kita tenggelam, waktu kita merasa, Tuhan, aku ini dalam keadaan paling susah, dalam keadaan down, ya, bisnis gagal, ya, keluarga berantakan, mungkin problem apa saja yang Bapak Ibu alami. Tuhan, aku tenggelam, aku hancur. Tapi ingat, Petrus bilang, Tuhan tolong aku. Berteriak sama Tuhan. Hari ini firman Tuhan bilang, apapun pergumulanmu, sesusah apapun kau alami hari ini, ingat firman Tuhan ada bilang, minta tolong sama Tuhan. Kalau kau minta tolong sama Tuhan, Petrus saja ditolong. Waktu dia berteriak, Tuhan tolong aku. Ya, Petrus ini bukan orang biasa, dia nelayan yang saya percaya tidak mungkin dia tidak bisa berenang. Ya, tidak mungkin dia tidak bisa berenang. Dia ini emang hidup dari nelayan tidak mungkin tidak bisa berenang. Kalau dicemplungi pasti nimbul sendiri. Tapi walaupun dia jago berenang, itu kan badai. Mau berenang tidak bisa timbul-timbul, ombaknya cemplung-cemplung, ya, tetap aja tenggelam. Nah, kadang Tuhan izinkan kita seperti Petrus. Kayaknya kita jago, kayaknya skill kita, wah kayaknya aku mampu nih, kayaknya pikiran saya, aku hebat nih, ya. Tapi Tuhan izinkan di luar kemampuan yang kau alami, kau tenggelam. Itu saatnya kau minta tolong sama Tuhan. Tetap berbalik. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dibilang Tuhan tolong. Ya, dibilang ayat ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hari ini firman Tuhan mau kita mengalami dia, jangan takut. Amin. Sekalipun kau jatuh, kau mengalami kesusahan, Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan ada di sana. Apapun yang kita alami, kesusahan apapun, kegagalan, bukan hanya hal senang, bukan hanya hal baik, Tuhan ada di sana. Bukan hanya hal berjalan di atas air, kayaknya kau sedang terbang. Tapi di saat kau tenggelam pun, kau harus ingat. Kita harus ingat, Tuhan masih di depan. Tuhan masih ada memperhatikan, tangannya siap menolong. Dimanapun kau berada hari ini, biar Tuhan ingatkan kau. Tuhan sanggup menolong. Badai apapun dibilang tuh tenang. Ya,
Dia tiga-tiga dibilang, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Kenapa Tuhan tolong? Supaya setiap orang menyembah dia. Terima kasih Tuhan, kau baik. Saya mengalami, saya tahu setelah saya ada di TC ya, saya mengelola kebun 3 tahun. Makanya saya mengambil keputusan, Tuhan saya datangi Koh yang saya bilang, Koh saya mau full time. Karena lewat perjalanan 3 tahun perjalanan ke TC, saya ngalami Tuhan berbicara banyak. Jadi Tuhan itu hidup bukan hanya soal hal yang rohani, bukan hanya hal-hal yang rohani Tuhan bicarakan, tapi sehari-hari apapun yang sedang kita kerjakan, Tuhan bisa bicara. Tuhan bisa kasih hikmat. Saya ingat banget waktu itu saya berdoa, Tuhan, aku berdoa Tuhan supaya buah jambunya bagus-bagus. Kami selalu berdoa, ya tim kebun selalu berdoa, bahkan di sekretariat kalau doa Selasa juga berdoa, oh supaya jambunya besar-besar Tuhan, jadi bagus-bagus, manis-manis. Ini jambunya dijamin manis nih, merahnya sudah cool, keren. Ya kami selalu berdoa itu supaya buahnya besar-besar dan manis-manis. Suatu hari Tuhan ingetin, Edi, kau juga harus minta sama aku pembelinya yang banyak, bahkan pembelinya lebih banyak daripada buah yang dihasilkan. Oh bener juga Tuhan. Sambil naik motor Tuhan bicara. Akhirnya saya berdoa, iya Tuhan ya, Tuhan aku juga minta pembelinya yang banyak Tuhan, supaya pembelinya lebih banyak daripada buahnya. Kenapa? Kalau pembelinya lebih banyak daripada hasil yang ada, itu harganya tinggi. Ya sebab itu makanya buah ini mahal. Wah, karena emang kualitasnya bagus, dirawat dengan sangat baik. Seperti itu. Jadi Tuhan bisa menolong kita bukan hanya hal-hal yang rohani saja, tapi kehidupan sehari-hari kita libatkan Tuhan. Yang bulan-bulan ini yang kita sering dengar juga dari khotbahnya Pak Ahyong, khotbahnya Pak Heri juga seperti itu, ya. Bukan hanya hal-hal yang rohani. Libatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Itulah ibadah kita. Ibadah kita artinya mempersembahkan tubuh kita. Seluruh hal yang kita kerjain sama Tuhan itu ibadah kita. Amin. Ya, itu poin pertama, mengalami Tuhan. Poin kedua, bagaimana kalau kita bisa sejahtera? Setelah kita ngalami Tuhan, kita perlu hal yang kedua. Kita buka di, Tuhan ingatkan saya tentang kisah Ayub. Nah, tapi sebelum baca kisah Ayub, ada satu pertanyaan timbul di hati saya. Kak Edi, gimana ini? Saya mau mengalami Tuhan, tapi saya belum kenal Tuhan. Nah, Pak Edi, saya mau berseru sama Tuhan, tapi saya nggak kenal siapa itu Tuhan. Nah, saya juga dulu nggak kenal, ya. Tapi waktu ada orang yang cerita Allah yang hidup, siapa sih Tuhan yang hidup itu? Ada bapak-bapak rohani yang cerita sama saya. Saya diceritakan tentang Yesus Tuhan, Allah yang hidup. Ya, waktu itu saya ditantang, kau mau kenal, mau ngalami Tuhan yang hidup. Saya lihat hidupnya berubah. Ditanya, hidup kamu berubah? Mau ngalami Tuhan? Mau dong. Lihat kakak berubah, lihat bapak berubah. Saya mau ngalami hal yang serupa. Bagaimana saya kenal Tuhan? Kalau kamu mau kenal Tuhan, pertama jalannya terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Yesus. Kalau kamu terima Tuhan Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, Dia akan tinggal dalam hidupmu. Dia di dalam kau, engkau di dalam Dia. Maka waktu kau berseru kepada Tuhan, maka Dia hadir. Tuhan ingatkan saya untuk berdoa bagi Bapak Ibu sebelum kita ke ayat selanjutnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar firman ini dari tadi nih. Ya Pak Edi ini cerita-cerita terus tentang dengar suara Tuhan, ngalami Tuhan. Saya mau kenal, saya juga mau ngalami Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana caranya? Saya akan tuntun Bapak Ibu untuk berdoa. Bagaimana menerima Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu, supaya engkau bisa dengarkan suara Tuhan, engkau bisa dituntun Tuhan. Sebentar saya akan mengajak Bapak Ibu. Mungkin kau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan, mengaku di mulut, percaya di hati. Mari bersama dengan saya berdoa sebentar. Tuhan Yesus, hari ini saat aku mendengarkan firman-Mu, aku mengundang Engkau. Tinggal dalam hatiku, tinggal dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan penguasa tunggal atas hidupku.
Hari ini aku mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, penguasa tunggal atas hidupku. Engkaulah Tuhan pemilik atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya, amin. Saya percaya ada sukacita yang turun. Nah, untuk poin kedua, setelah kita mengalami Tuhan, mengalami perenungan firman Tuhan, ya, bagaimana hidup kita bisa sejahtera, kita baca di Ayub kedua. Ya, ini bagaimana kisah Ayub. Ayat ke-7. Ini bagaimana Ayub dicobai oleh iblis ya. Iblis iri melihat Tuhan memuji-muji si Ayub. Di ayat ke-7 dibilang, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling. Ini saking gatalnya, boroknya ya, dia ambil beling. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Ini parah banget. Sambil duduk di tengah-tengah abu, ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, jadi Ayub ini ditimpa penyakit yang sangat parah, sampai bahkan istrinya bilang, masihkah kau percaya kepada Tuhan Allahmu? Ya, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah kau. Waduh, ini ngeri banget gitu ya. Istrinya karena lihat Ayubnya demikian, serem banget. Nah, poin kedua, setelah kita ngalami Tuhan, punyai komunitas yang hari-hari ini ya disampaikan oleh Pak Ahyom, Pak Heri, Pak Kastoni ya, punyai komunitas. Kita ada pertemuan ibadah yang hari-hari ini kita bahas. Pertemuan ibadah yang kecil itu Komsel New Normal, yang sedang itu Komsel ibadah New Normal ya. Yang pertama itu Komsel New Normal, yang kedua ibadah New Normal. Nah, kita yang mau saya bagikan ini tentang yang Komsel New Normal. Jadi punyai komunitas. Komunitas ini bukan hanya bahas firman saja, tapi berbagi kehidupan. Betul-betul apa saja soal kehidupan ini, berbagi kehidupan bersama dengan orang-orang yang kita percaya. Di Ayub ini kita baca lagi, ya, Ayub ini bertahan karena dia punya komunitas. Waktu Tuhan bukakan kepada saya ini, saya takjub sekali. Mari kita baca, coba kita lihat mana sih, ya. Ayat ke-11 dibilang ini, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan mereka menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, inilah sahabat Ayub, 3 orang. Mereka berbagi hidup. Saya percaya mereka ini sering bertemu, berbagi. Kenapa? Dibilang dari jarak jauh, mereka sampai tidak kenal. Ya, berarti sebelumnya mereka memang kenal dekat. Hal yang kedua, mereka ini sangat dekat. Begitu kumpul, mereka sampai tidak bisa ngomong. Mereka bisa merasakan penderitaan Ayub ini. Ini teman dekat, bahkan sampai dibilang 7 hari 7 malam. Saya waktu ikut doa puasa 3 hari, puasa ngomong 7 jam aja itu, aduh stres. 7 jam tidak ngomong,
Ini 7 hari 7 malam gak ngomong apa-apa, hanya duduk. Ini betul-betul saya bilang sahabat sejati. Inilah yang kita mau bangun, Komsel New Normal, punya sahabat-sahabat Bapak Ibu. Saudara-saudara, teman-teman punyai sahabat-sahabat yang berbagi hidup, kesusahan dan kesenangan. Ya, saya ingat di tim saya ada tim anak muda. Kami ada Andri, Vincent, Siska dan teman-teman yang lain. Kami biasanya setiap akhir tahun mengadakan pemuritan, punya program pemuritan keluar kota. Suatu hari tim kami ngalami Andri tidak bisa ikut. Aduh sedih banget. Sampai dia ada waktu itu saya ingat banget. Kami chat-chatan, sudahlah kami batal aja. Dia bilang enggak usah. Kalian aja pergi, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Wah, dengan berat hati dia bilang enggak apa-apa. Rasanya pengen nangis itu, wah, terharu banget ya. Tapi akhirnya kami putusin enggak pergi karena kayaknya enggak seru kalau tanpa bersama-sama. Ya, akhirnya Tuhan gantikan dengan hari lain dan kami bisa pergi bersama. Kami bicarakan banyak hal tentang apa yang kami kerjakan dan itu luar biasa. Nah, itulah yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Jika hidupmu ya pengen mengalami kesejahteraan, kau pengen sehat, ya, sehat tubuh, sehat kantong, ya, sehat dalam segala hal, sejahtera dalam segala hal, pertama ngalami Tuhan. Engkau harus punya pengalaman dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Lewat firman yang kau baca, alami perenungan-perenungan tersebut. Hal kedua, punyai teman-teman, sahabat sejati, yaitu punyai Komsel, ya, Komsel New Normal. Jadikan itulah sahabat-sahabat, 2-3 keluarga, 2-3 kakak tersebut. Jadikan itu sahabat yang kau akan duduk bersama berbagi suka dan duka. Saya percaya jika kita sama-sama praktekkan ini, kita akan mengalami kesejahteraan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu diberkati dan saya dan teman-teman juga sangat diberkati. Saya ingat satu pujian, semua baik. Dari semula itu Tuhan sudah tetapkan untuk setiap kita. Tuhan sudah tetapkan setiap kita itu hal-hal yang baik. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah, kesusahan apapun, kalau kau sedang tenggelam, percayalah Tuhan itu baik. Amin. Kita nyanyikan satu pujian ini bersama-sama. Setelah itu kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dari semula Telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah kau siapkan. Tuhan punya rencana indah untuk setiap kita, untuk setiap masa depan kita. Penuh harapan, Semua baik, sama-sama katakan. semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Nikmati dia, nikmati kasihnya buat Tuhan tuh baik. Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti.
bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami mau jadikan Engkau sahabat kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau. Engkau terlebih rindu untuk bersekutu dengan setiap kami. Engkau terlebih rindu untuk menjawab setiap doa kami. Engkau terlebih rindu, tangan-Mu terulur untuk menolong setiap kami. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, Engkau terlebih rindu untuk memegang tangan kami. Saat kami berteriak, Tuhan tolong aku. Hari ini Bapak Ibu saya katakan, Tuhan tolong kau. Saat kau berteriak dan kau datang pada Tuhan, bukan kau lari ke tempat lain, tapi kau berteriak dan datang sama Tuhan. Tuhan tolong kau. Percayalah Tuhan baik. Saya sudah mengalami, saya juga percaya Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu akan mengalami pertolongan tangan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk masa depan hidupmu. Apapun yang kau gumulkan hari-hari ini, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau juga punya komunitas. Kami mau punya sahabat-sahabat sejati melalui Komsel New Normal Tuhan. Kami mau jadikan teman-teman kami sahabat-sahabat untuk berbagi hidup Tuhan. Untuk mengenal Engkau, untuk menggenapi rencanamu. Sehingga apa yang Kau mau Tuhan, itu tergenapi dalam hidup setiap kami. Sehingga kami dimaksimalkan Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersuka cita. Engkau Tuhan sudah meneguhkan hati setiap kami, memulihkan, menyegarkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom jemaat yang terkasih. Ya, firman Tuhan yang sampaikan hari ini saya percaya memberkati kita. Yang pertama tadi, memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kita percaya di saat kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kedua, kita harus punya komunitas, ya. Bagaimana kita supaya mengalami kesejahteraan? Kita harus memiliki komunitas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kita saling menguatkan, saling mengayomi, saling mendoakan dan yang lain. Saya percaya ya walaupun sederhana firman Tuhan di hari ini, saya percaya boleh diberkati setiap kita. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Nah, kita bangkit berdiri ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami percaya ada hikmat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bagaimana kami boleh mengalami sejahtera Tuhan, kesejahteraan dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki pengalaman bersama dengan Engkau ya Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan kami percaya, kami mengetahui sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia senantiasa menyertai hidup kami ya Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan boleh tinggal dalam komunitas kami ya Tuhan Yesus. Dalam komunitas kami Tuhan, kami boleh saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan ya Tuhan. Dan Engkau hadir di antara kami ya Tuhan, di tengah-tengah komunitas kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Ko Edi Sirain, berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati istri anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami percaya umur panjang kesehatan daripada-Mu bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat Tuhan, berada di rumah mereka masing-masing dalam beribadah lewat online ini, hamba berdoa ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat dan sejahtera senantiasa ada bagi mereka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Bapa, memberkati setiap rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus. Ketika mereka ya Tuhan menjalankan usaha pekerjaan mereka, Engkau Allah menyertai, melindungi senantiasa ya Tuhan Yesus. Melalukan segala mara bahaya, melalukan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Bahkan Engkau juga memberkati setiap persembahan yang kami bawa, yang kami berikan di pagi hari ini. Persembahan ucapan syukur, perpuluhan, bahkan yang lain ya Tuhan. Engkau membalasnya kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu kepada kami ya Bapa di surga. Hamba berdoa juga ya Tuhan, jikalau di antara jemaat-Mu ada yang sakit, yang lemah tubuh ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa belir-belir menyembuhkan mereka ya Tuhan. Menguatkan mereka ya Bapa di surga dengan Roh Kudus yang menghibur mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, harapkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika Engkau setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di pagi hari ini, Engkau senantiasa boleh memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, dan Engkau tinggal dalam komunitas sel, maka diberkatilah Engkau, diberkatilah hidupmu, diberkatilah kehidupan rohanimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah nikah rumah tanggamu.
Kemanapun engkau pergi, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai engkau ya. Sampai akhir hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, memberikan engkau senantiasa umur panjang. Terimalah berkat ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita percaya dan menerima, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.